teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu sebuah stator milik Daihatsu Zebra. Di sini keluhannya tidak bisa nyetater ya. Kita cek dulu kondisinya secara fisik. Oke, masih oke-oke aja ya. Di sini kita tidak tahu apakah bendiknya berfungsi dengan baik atau tidak, atau ada masalah di karbon brusnya. Nah, di sini saya diantarin unitnya ini satu sama sebuah aki. Pada aki ini saya sudah membuat kabel ya, kabel pada kutub positif dan negatifnya yang mempermudah nanti saya melakukan pengecekan ya. Nah, di sini sebelum melakukan pengecekan saya memastikan bahwa akinya mempunyai daya yang cukup ya. Memastikan bahwa daya yang cukup ya. Di sini saya menyetel avometernya. Di sini jarumnya menyimpang dan terlihat sesuai dengan voltasenya cukup, artinya tidak ada kerusakan terjadi di aki ini. Jadi ini positif di sini ya. Oke, kita mulai cek sekarang. Pengecekan pertama yang saya lakukan adalah mengecek apakah bendik ini berfungsi atau tidak. Seperti ini caranya. Nah, terlihat jelas ya bahwa stator ini berfungsi dengan baik. Pengecekan yang kedua, oke ya, kita ulangi lagi ya. Oke, kita cek dulu yang depan ya, berputar atau enggak seperti ini ya. Kita ulangi. Oke, terlihat ya muter, artinya antara bendik sama jenama statnya tidak ada masalah, hanya mungkin masalah di bagian bendiknya harus kita bersih nanti ya. Oke, kita mulai saja. Kita buka dulu bagian sini ya. Kunci 12. Ya, sudah. Kita lanjutkan. Hati-hati. Sedikit informasi ya untuk membuka Jenamo ini pertama kalinya saya buka Zebra. Oke, kita
adhesifnya kayaknya sepertinya harus butuh penggantian ya. Ini brusnya ini masih lumayan panjang, ini lumayan harus minta diganti. Terus yang ini lumayan, terus yang ini kayaknya perlu diganti ya. Kalau misalnya diakalin masih bisa sih. Pastikan karbon brushnya ini masih bisa memungkinkan untuk bekerja ya. Oke guys, kita lanjut analisis terhadap bendik ini. Tadi kita sudah tes ya, bendiknya berfungsi. Jadi masalahnya apakah dia nyambung atau tidak ya. Nah ini ya, nah di sini karena dipegang panas, jadi saya coba pakai apometer untuk membuktikan apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak ketika dia melakukan tarikan seperti ini ya. Coba dulu. Agak sulit ya. Nah ini berarti ini berfungsi aja ya, berarti mungkin agak kurang tarikannya aja sehingga tidak sampai membuat ini terswip dengan baik. Oke, kita lanjutkan perbaikannya. Oke, ini adalah amplas yang lumayan halus, P180. Jadi cara amplasnya kayak gini ya, kita bulatkan terus diputar. Nah, sampai benar-benar bersih ya. Terus jangan lupa ini juga dibersihin. Kita lanjutkan pakai obeng ya. Sudah dirasa cukup bersih, kita lihat aja ya, kalau sudah cukup bersih cukup, tidak perlu dikorek berlebihan ya. Di sini kita coba rangkai simulasi ya untuk menyalakan apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jika masih tidak berfungsi, maka kita pastikan ini harus kita bongkar ya, karena biasanya di besi yang di dalamnya biasanya aus ya, termakan oleh listrik yang ampernya besar. Di sini kita kasih grease ya untuk bagian-bagian yang bergerak.
kasih grease nanti akan lebih ringan ya. Oke, gitu aja ya. Sekarang kita lanjutkan ke merangkai ulang. Jadi kita satukan dulu ya. Perlu perlakuan hati-hati ya. Ya, seperti ini. Perhatikan jangan sampai terbalik ya, karena arusnya dari aki positif masuk dalam gulungan, terus kembali lewat sini dan masuk ke cincin belah stator, nanti langsung kotak bodi ya. Jadi ini masuknya positif, ini juga masuknya positif, ini yang negatifnya ya. Ini dapat arus positifnya dari negatif sini ya. Itu prosesnya. Ini ada yang ketinggalan. Di sini ya. Pasang mudah aja. Oke, sudah terpasang. Nah, masukkan. Iya. Selanjutnya kita pasang pegasnya ya, dengan hati-hati karena ini paling bikin pusing ya, karena pegasnya bisa ngacir. Kalau ngacir sulit dicari. Pasangnya kayak gini ya, tekan separuh dulu, terus sambil ditekan atasnya masukin seperti ini ya, biar nggak kecil. Nah, udah gitu. Sini juga sama. Ngacil. Ya, sudah terpasang 4 brusnya. Nah, di sini agar brus ini bekerja dengan baik, sebaiknya memang harus diganti ya. Ini tadi harus diganti. Kita tunggu ownernya dulu, apakah mau diganti atau tidak. Tapi ini masih bisa berfungsi. Oke, kalau udah terpasang dengan baik, kita cek ya, ini kalau kita gerakin brusnya masih bisa turun naik ya. Ini juga sama, artinya masih memenuhi syarat untuk menyala atau tersambung ya. Tapi jelas brus ini perlu penggantian. Sudah dikasih grease.
pasang kembali. Lobengnya berfungsi dengan baik. Kita cek pakai aki ya. Berputar ya. Oke, kita lanjut pemasangan liliknya. Kita baut dulu. Sudah. Liliknya muter nggak ya? Fungsi nggak? Gitu ya cara kerjanya. Oke. Tinggal kita simulasikan lagi ya. Di sini saya perlu beberapa kabel yang fungsinya nanti adalah untuk mensimulasikan teman-teman. Kita lanjut pada tahap simulasi. Di sini saya ikatkan kabel di positifnya. Di sini hati-hati ya, karena starter ini kontak body ya, masaknya. Nah, untuk pos negatifnya sendiri kita cantolin di bodinya langsung ya. Nah, ini kayak gini, cantolin langsung. Kita punya setas kabel lagi ya, fungsinya nanti untuk start ini kayak gini. Oke, berfungsi ya. Sudah kelihatan. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Cuman nanti waktu di pemasangan perlu menggunakan kabel yang besar ya, agar kabelnya nggak panas. Karena biasanya kabel kecil bawaan pabrik standar untuk mobil-mobil yang berusia, biasanya kabel itu sangat mempengaruhi ya. Jadi harus pakai kabel yang gede kayak gini ya, paling nggak pakai kabel yang kayak gini. Kalau bisa di jumper 1 sampai 2 susun ya, biar nggak panas, jadi ampernya terpenuhi dengan baik. Demikian perbaikan dari thermostat ini, jadi dapat didiagnosa kalau baiknya masih berfungsi dengan baik dan thermostatnya juga masih bagus, hanya bermasalah di brusnya saja ya. Jadi ini memang harus diganti ya.
akan kita lakukan pembongkaran ulang dan memasang mengganti brus dengan yang baru setelah mendapati persetujuan dari ownernya. Terima kasih sudah menonton.